Justru yang menghantarkan pendidikan Indonesia ada itu pesantren. Sebelum ada SMP, SMA, perguruan tinggi, itu yang ada pendidikan pesantren. Kita jangan takut mengatakan bahwa pendidikan pertama kali Indonesia adalah pesantren. Pesantren berdiri sebelum ada Indonesia, harus begitu. Yang kami hormati para asatidzah, pengurus takmir, para sesepuh dan seluruh hadirin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin ridwanullah alaihim ajma'in. Usikum ibadallah wa iyaya nafsi bitaqwallah fa innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Bapak, Ibu, saudara sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bermuajah di masjid yang sangat mulia dan majelis yang sangat dimuliakan oleh Allah dan dimuliakan oleh Rasulnya dan seluruh sahabat dan umat Islam. Berikutnya juga kita harus bersyukur bahwa kita saat ini telah diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat yang mana Allah mempermudah kita untuk hadir di majelis ta'lim ini. Karena hari Ahad yang sering kita kita lihat bahwa hari Ahad adalah hari libur mereka, yang kemudian berapa banyak saudara-saudara kita yang terpedaya yang akhirnya hari Ahad dimanfaatkan hanya untuk mengisi kebutuhan-kebutuhan nafsu. Dan alhamdulillah kita tidak masuk di dalamnya dan kita tetap fokus terhadap pembinaan rohaniyah kita. Itu harus kita syukuri, karena ternyata tidak setiap orang bisa mengerjakan seperti kita. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat beliau dan seluruh umat Islam yang telah mengikuti perjuangan beliau sampai akhir. Bapak Ibu, mari kita ngaji bersama. Ini ngaji bersama. Di kesempatan yang lain banyak kita dapatkan aja yang namanya nonton bersama. Kita sekarang ngaji bersama. Kita mencoba untuk mendalami dan mempelajari lagi ulang hadis Rasulullah yang nanti kita baca dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Sahahahu Albani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yabghadu kulla
ja'dhariyin jawadin sakhabin fil aswaq khimarun fin nahar jifatun bil laili alimun bid dunya wa jahilun bil akhirah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan dinyatakan oleh Syekh Albani hadis sahih. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita hidup di zaman saat ini, zaman yang penuh dengan fitnah dan syubhat. Fitnah dan syubhat. Fitnah yang luar biasa terhadap umat Islam. Hampir-hampir kita tidak bisa menghindar. Hampir-hampir kita tidak bisa menolak dari fitnah yang hadir kepada umat Islam. Belum fitnah yang setiap saat ada di dalam tangan kita, yang berupa HP. Belum namanya fitnah yang ada di dalam tangan kita setiap saat dan setiap waktu, namanya HP. Hampir-hampir HP yang ada di tangan kita ini melengahkan kita dari seluruh aktivitas, dan bahkan ada yang lupa mendengarkan adzan dan melaksanakan sholat karena dia terfitnah dengan HP. Ada yang berbuat maksiat terus menerus karena dengan panggilan HP-nya. Bahkan terjadi perceraian yang sangat tinggi karena gara-gara HP. Ribut antara suami istri dengan HP yang dimiliki. Ada yang menuding selingkuh, ada yang menuding punya simpanan, ada yang macam-macam juga, yang berakibat akhirnya fitnah ini mengakibatkan keluarga berantakan karena tidak bisa menghindari fitnah. Ada yang pisah karena HP juga, karena suaminya suka mencari gratisan di tengah malam, di atas jam 12 malam. Karena kalau sudah jam 12 malam itu menggunakan HP yang kita pakai data itu nggak akan kena gratis. Nanti sampai menjelang subuh. Setelah menjelang subuh, mendekati subuh, dibangunkan oleh istrinya, tidak mau, bahkan marah-marah. Kemudian istrinya jadikan sansak, akhirnya kemudian cerai. Itu terjadi banyak. Ini fitnah juga. Belum fitnah-fitnah yang lain. Belum nanti kita hadapkan sebagai syubhat, yang kita juga hampir setiap saat akan menjalani dan mengikuti proses syubhat ini, yang kita kemudian berada di dalamnya dan akhirnya kita masuk di dalam masalah-masalah yang syubhat. Ya, maka sekarang bagaimana syubhat ini dimunculkan terus supaya umat Islam ini tidak mengerti Islam. Muslim tapi nggak ngerti Islam. Sampai kalau seandainya kita mengenakan pakaian-pakaian yang islami, itu sudah menjadi problem dan persoalan yang sangat mendasar. Maka Rasulullah SAW mengingatkan sama kita, innallaha yubghidu kulla ja'dhariyin. Yang disebutkan Rasulullah nanti ini adalah sifat-sifat yang Allah sangat membencinya. Para ulama memberikan penjelasan dengan ja'dhariyin adalah al-mutakabbir al-jafi anil mau'idah. Al-mutakabbir adalah orang yang sombong, keras kepala, dan tidak mau menerima peringatan. Dan itu Allah sangat membenci. Sudah sombong, takabur, tidak mau menerima peringatan.
Kesombongan itu bisa terjadi dengan beberapa sebab. Yang pertama, mungkin karena sebab hartanya meningkat. Diuji oleh Allah, hartanya terus meningkat. Dia akan bisa menjadi sombong. Dia akan mencibirkan orang sekitarnya yang miskin, dianggap tidak. Sudah. Dan berapa banyak sekarang orang-orang yang kemudian berbuat demikian, yang memiliki seakan-akan Indonesia itu milik beberapa orang saja, yang lainnya adalah budak dan pembantu yang tidak punya nilai, sehingga diapa-apakan sudah menurut dia terserah. Mau dilarang sholat, mau dibuat ini, terserah. Karena dia merasa bahwa kekayaan Indonesia itu milik saya. Dan itu telah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang sangat sombong karena hartanya, dan diabadikan kisah itu, namanya Qarun. Qarun itu di saat hartanya terus meningkat, naik, kesombongannya makin kuat, sampai dia tidak mau mengakui akan eksistensi Allah Subhanahu wa taala terhadap pemberian rezekinya. Sampai dia mengatakan bahwa harta yang saya miliki ini adalah harta yang saya hasilkan dari ilmu dan kekuatan saya. Orang sudah tidak ada lagi yang, sampai setiap orang yang ingin ketemu kepada Qarun bercita-cita bagaimana saya pengen seperti Qarun menjadi orang yang kaya dan bisa menguasai. Tetapi di saat kesombongannya disebabkan karena kayanya itu, Allah hancurkan. Allah hancurkan karena tidak mau bersyukur. Bukan berarti Islam melarang kita kaya, enggak. Islam itu justru umat Islam ini harus kaya, karena ada perintah membangun masjid, ada perintah memberikan sedekah, ada perintah mengeluarkan zakat, ada perintah pergi haji, ada perintah menyantuni anak yatim, itu semua yang bisa mengerjakan orang-orang yang kaya. Tapi orang kaya yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang kaya yang kufur dan orang kaya yang tidak mau bersyukur kepada Allah pasti akan hancur. Kehancuran di dunia maupun akan lebih dahsyat lagi kehancuran di akhirat. Itu pasti. Itu orang yang sombong karena disebabkan oleh hartanya. Padahal ini orang yang sangat dibenci oleh Allah. Orang sudah sombong karena hartanya, diingatkan tidak mau menerima. Ini sangat berbahaya. Karena kalau sudah sombong, orang punya duit mesti akan selalu mencibirkan orang kiri kanannya, nggak memedulikan. Kalaupun ada orang yang membantu dia sebagai pembantu, sebagai pelayan, sebagai orang yang bekerja di tempatnya, pasti diperlakukan orang yang tidak bermakna dan berarti. Sehingga orang-orang yang seperti ini Allah selalu mengatakan alladzi jama'a malau wa'addada. Orang-orang yang setiap harinya hanya mengumpulkan harta, menghitung, sampai mau tidur pun wiridnya tabungan. Tabungan saya di bank sana sekian triliun, tabungan saya di sana sekian triliun. Wiridnya itu dengan tangan tuh tabungan yang ada. Bangun tidur juga begitu. Yang diingat-ingat itu. Tidak ada yang lain kecuali hanya dengan itu, karena kesombongannya dia. Kalau sudah begitu, sudah pasti hancur. Terlambat atau cepat pasti hancur. Nggak ada pilihan yang lain kecuali dia akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karena kesombongan disebabkan karena harta. Maka saya lebih suka kalau jamaah yang ada di masjid ini jadi orang kaya semua. Kaya tapi yang bersyukur.
Jangan kayak gini, kayak gini ya. Jadi nggak meningkat. Ayo boleh, nggak apa-apa, ayo kaya. Uang di mana-mana nggak apa-apa. Banknya beda. Kalau yang ikut kajian ini, banknya selalu bank syariah. Jangan orang hidupnya di masjid Muslim, mengikuti kajian setiap hari, tidak beda dengan yang lain. Banknya bank riba. Semua kegiatannya ikut rentenir. Dia bedanya apa? Harus ada beda. Kita bermuamalahnya dengan muamalah dari BMT syariah, bank-bank syariah, biar beda. Berpakaiannya berbeda. Jadi kalau kita jadi orang kaya, beda dengan yang lain. Beda dengan orang lain. Tetap kita harus bisa komunikasi dengan semua orang, bisa kita komunikasi walaupun kita punya kelebihan harta. Bapak Ibu yang harus diketahui, harta yang kita miliki itu tidak banyak sebenarnya. Enggak banyak, sedikit toh. Sekalipun tabungan kita triliunan di bank, yang kita miliki itu yang kita makan sama yang kita sedekahkan. Itu harta kita. Yang kita makan dia akan menjadi kotoran, yang kita sedekahkan akan kita bawa sampai akhirat. Tabungan yang ada yang jumlahnya triliun dan akan ditinggal, bukan milik kita. Bukan milik kita. Ada orang yang gajinya dalam waktu sebulan sekian ratus juta, mungkin ada ya. Mudah-mudahan di sini ada. Mudah-mudahan di sini ada. Tapi ternyata rezekinya sedikit. Lah makannya selalu diukuri, Pak. Karena gulai. Minum teh gini ya nggak berani manis. Lah mana kemudian rezekinya? Padahal gajinya setiap bulan ratusan juta. Makan apa-apa sudah nggak berani. Makan nasi diukur berapa gram nasinya, aduh ya Allah. Kalau setiap mau bertamu bertanya, Bapak minum manis? Oh, enggak. Lah minumnya apa, Pak? Bro, kasihan loh, Pak. Masya Allah. Padahal gajinya berapa tadi? 100 juta setiap bulan. Rezekinya berapa rezekinya itu? Sehari 1 on. Gitu kok masih kemaki. Masih tidak mau bersyukur. Masih merasa hebat. Begitu meninggal, Allah cabut nyawanya, seluruh tabungan yang ada di seluruh bank yang jumlahnya segitu tinggal semua, dia tidak akan menikmati. Kalau sudah begitu, akhirnya orang itu sudah selalu menghitung itu, lama-lama sampai kebablasan. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira bahwa harta bendanya dia itu akan menjadikan dia kekal di dunia. Enggak ada yang kekal. Enggak ada yang kekal. Orang kena corona takut mati. Corona. Orang sudah diberitakan corona sedahsyat ini itu, makin banyak yang sakit. Mestinya dibahagiakan rakyat ini. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Mati adalah yang urusan Allah. Corona bukan mematikan. Corona adalah virus biasa. Kan enak ya. Kalau ada jamaah ini yang punya keyakinan bahwa corona membunuh manusia, syirik. Kalau corona membunuh orang, seluruh orang yang kena corona mesti mati. Yang mati ternyata orang yang di opnam, Pak. Yang corona di rumah nggak ada yang mati. Nggak ada yang mati. Apalagi yang kena corona tokoh dan dia orang yang tokoh besar masuk rumah sakit. Jangan diharapkan pulang, mati. Diurus sendiri. Lah gimana, Bapak?
Bapak sudah kayak begitu, ditaruh di rumah sakit, nggak ada yang ngurusi, orang tidak boleh menjenguk, yang menjenguk menyakitkan, melihat orang sebelahnya sudah mati, sebelahnya mati, depannya mati, mati sisan. Kalau di rumah masih bisa dihibur sama anaknya, suaminya, ibunya, istrinya bisa nyuapin, dipaksa, masih bahagia. Masa rumah sakit sendirian, orang yang datang semua pakai kerubut, malah menakutkan. Nanti kalau ada orang mati sebelahnya nggak segera diangkat, dia melihat mati kanan kiri mati, gitu. Malah mempercepat proses. Maka dijaga kesehatannya, jangan mudah menerima isu-isu yang menakutkan. Biasa aja lah, biasa aja. Ya, kita harus, ini sudah diumumkan lagi sama Menteri Kesehatan, awas hati-hati, apa namanya, Omikron akan meningkat di bulan Februari, Maret, April, Ramadan, Pak. Ramadan itu. Yakin Allah tidak seperti itu. Allah lebih sayang kepada kita. Itu yang pertama. Jangan sampai harta yang kita miliki kemudian sampai melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak rizki, makin dekat kepada Allah. Itu biar disayang oleh Allah. Makin luar biasa. Bapak Ibu, tidak ada orang yang punya rezeki disedekahkan kemudian bangkrut, tuh nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya. Warung, toko, usaha-usaha umat Islam yang makin banyak sedekahnya mesti makin barokah. Tapi warung-warung, toko yang kemudian tidak mau bersedekah, hubungannya malah dengan rentenir, tutup, nggak usah lama-lama tutup. Dan sering terjadi masalah dengan suami. Ada seorang istri, dia pengen membesarkan tokonya dibesarkan. Suaminya nggak tahu, ternyata pinjamnya di bank rentenir, bank riba. Orang suaminya bingung, ini tokonya jadi besar sekali, dari mana uang istri ini? Pinjam di bank riba. Ternyata tidak lama hidupnya, berakhir dengan habis semua, sampai toko dan rumahnya habis, nggak ada yang bersisa. Akhirnya istrinya lari kerja ke luar negeri, suaminya ditinggal di rumah. Barokahnya di mana, Pak? Nggak ada barokahnya, sama sekali nggak ada barokahnya. Habis sudah. Rumahnya habis, tokonya habis, suami istrinya pisah. Karena memang Allah sudah memberitahu, hati-hati dengan riba. Tidak ada orang yang hidup tegak dengan riba. Enggak ada, hancur sudah mesti. Nah, kalau bapak-bapak ingin barokah, kemudian sawahnya, ingin mengembangkan sawahnya, komunikasinya jangan bank riba, jangan rentenir, cari bank-bank dan BMT-BMT yang berbarokah, yang bersyariah. Kalau bank syariah itu ada hasilnya pun dia mesti ada potongan zakatnya akan dibagikan. Bank-bank riba yang Bapak berikan kepada bank itu sebagian dipakai untuk dakwah kristenisasi dan perusakan umat, maka tidak barokah. Nah, yang kedua adalah penyebab orang itu bisa menjadi sombong adalah jabatan. Orang makin tinggi jabatannya, bisa jadi dia makin sombong.
Jadi ketua RT ada yang petita-petiti. Baru ketua RT sama anggotanya sudah nggak santun lagi. Waktu ada kasus corona, jalan dari Wonogiri menuju ke Jawa Timur itu kan dihadang oleh polisi, nggak boleh dari daerah masuk, nggak boleh. Kemudian ada orang yang kasihan dengan para pemudik, apalagi di bulan Syawal untuk berkunjung ke orang tuanya. Ada warga yang ikhlas, santun, menunjukkan jalan tikus dan tidak mau diberi upah. Sekian orangnya. Ada Pak RT yang mencatat nama-nama itu. Catat nama-nama jalan tikusnya itu, orang-orang yang bisa lewat, dan yang menghantarkan ini siapa. Semua orang yang bisa lewat dan orang yang membawa dia mencari jalan tikus itu semua ditangkap polisi. Ini baru ketua RT loh, Pak. Nanti meningkat jadi ketua RW, jadi kepala desa, Masya Allah. Nah, kepala desa, kemudian nanti jadi Pak Camat, kemudian jadi Bupati, jadi Gubernur, jadi Presiden. Nggak lama Pak itu kan jabatan Pak. Kalau udah lengser jadi apa Pak? Nggak ada orang menjabat sampai akhir hayat itu nggak ada. Rasulullah jadi seorang nabi aja nggak pernah akhir hayat. Dan Rasulullah menjadi pimpin orang yang paling santun dengan rakyatnya. Maka di saat orang dikasih pemimpin, kepemimpinan, tingkat peningkatan jabatannya terus naik, itu bisa menyebabkan orang itu akan menjadi sombong. Dia akan menjadi orang yang paling dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah dicontohkan oleh Allah. Fir'aun. Fir'aun itu pemimpin yang paling sombong. Sampai dia pengen dia menjadi pemimpin dan dia sudah mengaku ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan yang paling tinggi. Manusia baru jadi raja sudah mengaku menjadi Tuhan. Karena penyebabnya dia pemimpin, sampai dia karena takutnya lengser, semua wanita yang hamil itu didata rumahnya. Ada pejabat yang mendata. Kapan lahirnya, ada semua data lengkap. Begitu lahir laki-laki langsung dibeleh. Langsung dibeleh Pak. Karena dia sangat takut nanti kalau besar dia khawatir akan meruntuhkan saya. Bayi lahir dibeleh yang laki-laki. Tetapi ternyata tidak semua bayi yang lahir bisa dibeleh sama Firaun. Ada yang tidak tersembelih, yang namanya Musa alaihissalam. Ternyata bayi yang tidak dibeleh sama Firaun ini justru malah hidupnya di kerajaan Firaun. Ternyata runtuhnya Firaun diruntuhkan dari dalam istana. Dari bayi yang mestinya dia potong, ternyata aman, dia selamat. Sampai besar yang akhirnya dia bisa meruntuhkan kekuasaan Firaun. Apa ada? Ada. Semua pemimpin yang punya sifat seperti Firaun, ya Firaun. Sehingga kebal hukum, nggak mau diingatkan, nggak mau diluruskan, nggak mau diingatkan. Justru malah makin leluasa untuk memaki-maki, menghabisi. Maka supaya di saat kita naik pangkat kita, kemudian di saat kita naik jabatan kita, supaya berbarokah, harus makin tunduk kepada Allah. Supaya jabatan kita makin barokah. Jadi kepala sekolah dengan anak buahnya santun, selalu disapa. Dari mulai tukang kebun sampai pejabat yang ada di bawah kepala sekolah selalu disapa.
nyapa tukang kebun, datang disalami, Bapak assalamualaikum, sudah minum teh belum? Tanya itu udah seneng. Nanya itu tukang kebun itu sudah seneng itu. Datang kemudian nyalami, assalamualaikum Bapak, dilungi permen 1, seneng banget. Itu diceritakan kemana-mana. Wah, kepala sekolah saya sekarang masya Allah katanya. Datang itu nyalami, saya ngasih permen 1, itu seneng banget. Apalagi kalau kemudian memberi yang lebih, luar biasa. Karena jabatannya itu menjadi barokah, amanah yang harus dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menjalankan sesuai dengan nilai-nilai kepala. Nanti jadi pengawas, dia makin santun. Santun itu bukan lemah dengan aturan, enggak. Aturan tetap tegak, tapi dalam menjalankan tugasnya tetap dia santun. Makin tinggi dia makin santun. Jangan makin enggak santun. Sekarang ini kita sudah masya Allah, setiap saat ada orang yang terus menghujat Islam. Kesombongannya dia muncul karena didukung. Sampai kita menggunakan peci putih, pakai jubah, dimaki-maki. Ngapa kamu? Kamu bukan orang Arab. Kamu ke Arab-Araban. Arab tuh nggak punya budaya apa-apa. Pengennya memisahkan antara Islam dengan Arab. Nggak bisa. Karena Rasul kita adalah Allah utus dari Arab. Bahasa kita bahasa Arab. Quran kita berbahasa Arab, hadis kita berbahasa Arab. Bahkan ada yang mengatakan, ini orang besar yang mengatakan, orang kiai lagi. Kita sekarang tidak zamannya lagi menerjemahkan Arab ke Indonesia. Ya dari Indonesia ke Arab. Loh, apa mudeng masyarakatnya? Enggak bisa. Jadi sampai kesombongannya mulai begitu. Sampai ada yang mengatakan, siapa yang suka menjual ayat? Siapa yang suka menjual kata-kata syafa'ah? Siapa yang suka menjual ini? Sampai yang akhirnya mengatakan, mana Tuhan? Mana Allah kamu tunjukkan? Lah ini orang yang seperti ini gak akan aman dunia dan akhirat. Dan pasti Allah hancurkan. Allah pasti akan menghancurkan mereka orang yang sombong. Maka sekarang Bapak Ibu jangan lemah semangat belajar Islam, harus lebih semangat belajar Islam. Karena kalau kita tidak dibimbing dengan Islam, kita akan menjadi manusia yang tidak bermanfaat. Tidak akan menjadi manusia yang bermanfaat. Kata Rasulullah, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu, kata Rasulullah. Sebaik-baik manusia adalah orang yang makin bertambah umurnya, amalnya makin meningkat. Makin bertambah profesinya, dia amal baiknya makin meningkat. Makin tinggi jabatannya, dia makin ibadahnya makin meningkat, makin khusyuk kepada Allah. Dan orang yang khusyuk kepada Allah setinggi pun jabatan seperti apapun, dia akan tetap dihormati oleh manusia. Sekarang bapak-bapak, yang namanya baju yang berbintang itu umurnya berapa tuh Pak? Ibu? Berapa lama? Kalau bintangnya dicopot mau jadi apa? Baru bintang 1. Sudah kayak begitu ngomongnya dengan Islam. Bintangnya tambah 2 setelah 2. Nanti kalau sudah meningkat lagi, loh berapa lama paling? Jadi jenderal paling berapa lama? 5 tahun, 10 tahun selesai. Setelah jadi jenderal turun jadi apa? Jadi apa Pak? Terus gitu-gitu yang mau dibanggakan, mau ditakaburkan di hadapan Allah, apanya? Jadi pemimpin negara paling berapa lama? Setelah itu apa yang dikerjakan? Apa yang dia kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah? Dipertanggungjawabkan lebih dahsyat. Enak kita Pak yang ngaji ini, Masya Allah, paling hitungannya mudah malaikat. Selesai, masuk sana surga, enak tuh. Yang jadi pemimpin kan kalkulasinya makin susah Pak. Nih kamu dulu di daerah sekitar Masjid Walidain ini ada orang kelaparan, kamu nggak urusi. Agak di bawah lagi itu banyak orang yang kelaparan, kamu nggak urus.
Yang di sebelah sana itu ada tanah longsor. Kamu apakan? Oh, kalkulasinya lama Pak, itu bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun belum selesai kalkulasinya, dia sudah masuk neraka. Iya kan? Firaun itu kan begitu. Firaun itu begitu Pak, jangan lupa. Maka Firaun itu walaupun orangnya sudah mati, tapi sifatnya diwarisi oleh orang-orang yang mengikuti. Itu Firaun. Jasadnya sekarang masih ada. Dan dulu dibanggakan orang, sekarang jadi tontonan. Iya Pak ya. Seneng mana jenengan? Dulu jadi orang yang kemaki, pelentang petenteng, bareng mati jadi tontonan. Lebih suka mah daripada dia jadi orang yang hebat tapi tunduk, khusyuk, begitu meninggal masyarakat pada menangis mendoakan. Kita pilih mana Bapak? Pilih yang diingat. Rasulullah itu sekalipun sudah meninggal, tapi orang tetap mengingat kebaikan Rasulullah. Abu Jahal sekalipun tingkatannya lebih tinggi dari pangkat dunianya, kayak begitu, sampai istrinya juga ikut-ikut begitu, mati, ya sudah. Orang menyebut bukan kebaikannya, kejahatannya. Kalau bercerita di depan masyarakat begini, yang disebutkan kejahatan Abu Jahal. Maka bapak-bapak, ibu jangan kemudian beranggapan bahwa orang Arab itu semua baik kayak Rasulullah. Enggak, tetap ada keturunan Abu Jahal, itu mesti ada. Maka kalau bapak-bapak kemarin membuka ada orang Kribo katanya orang Arab, ya jangan kemudian oh itu mesti keturunan Abu Jahal. Itu jangan. Jadi mari kita, kalau kemudian kita pangkat kita makin naik, kemudian jabatan kita naik, bintang kita makin naik, makin tunduk kepada Allah. Umurnya nggak lama kok itu. Sebentar habis. Kalau sudah lengser sudah. Kalau dulunya dia baik dengan masyarakat, dia tunduk kepada masyarakat akan hormat dan masyarakat akan baik. Tapi di saat dia tidak baik dengan masyarakat, lengser, masyarakat nggak akan peduli. Tidak akan peduli masyarakat. Maka itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dan Rasulullah mengingatkan. Allah mengingatkan wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan kau berjalan di muka bumi dengan congkak dan sombong. Loh, sekarang Bapak jadi pejabat, ada masyarakat lewat disapa, mau kemana Pak? Itu kan enak, nyaman ya. Ada masyarakat yang jalan, beliau pakai mobil, diberhentikan, Bapak mau kemana? Mari bersama, enak ya. Nanti ada yang sakit dikunjungi, yang perlu ke rumah sakit diantarkan, itu kan enak. Sehingga di saat Bapak nanti tidak ada, masyarakat kehilangan. Jangan sampai di saat Bapak nanti tidak ada, kemudian masyarakat senang, alhamdulillah. Jadi payah ini cah hidupnya. Jadi enggak menyenangkan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka kepada orang yang suka berbuat sombong di muka bumi ini. Ini yang ketiga, penyebab sombong bisa karena ilmu yang dia makin bertambah. Makin bertambahnya ilmu, makin sombong, makin kemaki. Ada, semua itu ada. Pakar dan pentolan orientalis yang namanya Senogorgonya Bapak Ibu. Senogorgonya itu orangnya Belanda waktu menjajah Indonesia. Dia pintar dan kemudian diutus belajar ke Makkah, belajar Islam. Kemudian namanya diganti dengan Abdul Ghafur. Namanya diganti dengan Abdul Ghafur. Dia belajar sampai dia hafal Quran, sampai dia mengerti. Tapi dia tidak tunduk. Karena dia niatnya belajar memang untuk Islamologi. Hanya sebatas sains, bukan untuk diyakini.
Begitu dia makin mendapatkan Islam dan dia makin hafal Quran, makin sombong, makin ngerjain umat Islam. Maka dialah satu-satunya orang utusan Belanda yang bisa masuk di Aceh pertama kali, karena Aceh waktu itu nggak bisa didudukkan oleh Belanda. Setelah dia masuk dengan bawa Quran, bawa ayat, dengan nama Abdul Ghafur, sambil menyelidiki apa sebenarnya kekuatan umat Islam di Aceh itu apa, kok sampai bertahan luar biasa seperti nggak bisa ditundukkan. Ternyata kekuatannya ada di masjid. Kekuatannya di masjid. Kemudian tahu, kemudian analisa disimpulkan, kemudian diberikan kepada komandannya dan dipraktekkan, selesai Islam. Kemudian mereka bisa masuk ke Aceh. Jadi kalau selama ini masjid masih kosong, ya jangan harapkan kebaikan umat Islam. Sholat jamaah kalah dengan HP, ngaji kalah dengan HP. Iya enggak? Baca Quran, kalau baca Quran berapa nak kamu, berapa menit? 5 menit. Kalau main HP berapa? Berjam-jam. Aduh, Insya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ada seorang guru yang ditanya sama seorang murid yang tanya sama gurunya, bertanya bagaimana kondisi umat dahulu terhadap Al-Quran pada zaman Rasulullah. Keadaan mereka seperti keadaan kamu nak bersama HP saat ini. Itu kan kondisi umat terdahulu itu dengan Al-Quran, seperti generasi kita saat ini seperti dengan HP. Sangat berbahaya sekali. Maka HP harus kita kendalikan. Jadi HP itu alat, Bapak, Ibu, saudara-saudara, HP itu alat. Tugas kita adalah memperalat alat. Catat baik-baik. Memperalat alat. Jangan kita diperalat-alat. Bisa membedakan ya Pak? Kalau kita yang diperalat, wow, Masya Allah. Sunahnya itu kalau mau tidur suruh baca Quran, malah yang dibaca WA. Oh, ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Kapan, siapa yang ngajari ini? Bangun tidur yang dicari pertama kali HP. Bangun tidur kok HP-nya kehabisan batu, kecewanya Masya Allah. Haula wala quwata illa billah. Itu berakibat seperti itu. Makin pinter ilmunya dengan HP, dia makin jauh dengan masjid. Makin pandai dia mengoperasikan HP, setiap hari ganti HP, yang lebih canggih ganti lagi. Dia makin jauh dengan masjid, makin jauh dengan Quran. Itu enggak barokah ilmunya. Ini harus saya gembur-gemburkan di mana-mana, karena ini menjadi fitnah umat. Penyebab orang itu bisa sombong, orang yang punya bisa sombong. Ada yang sampai zaman kayak gini kok megang HP nggak bisa, ngirim ini nggak bisa, ngirim itu nggak bisa. Terus kalau bisa apa? Ngapain kalau sudah bisa? Nah, kalau bisa terus ngapain? Ya biasa saja lah gitu. Biasa saja. Mohon maaf saya tak minum dulu Pak. Iya. Jadi makin bertambahnya ilmu, kalau nggak hati-hati tidak berbarokah, dia akan makin sombong. Slogan-harganya, ini orang-orang sekitar kita ini di Indonesia, orang yang pintar-pintar sombong juga banyak. Makin tidak mengerti Islam, dia orang Islam tapi makin nggak ngerti Islam. Dia hafal Quran, makin tidak mengerti Al-Quran, makin menghujat Islam. Nggak ada banyak. Maka hati-hati Bapak Ibu kalau ada orang-orang yang kemudian demikian, hati-hati menerima ilmunya itu. Maka masalah sholat sampai dimasalahkan, sholat itu dimasalahkan. Aqimis sholat li dzikri,
tegakkan sholat untuk mengingatku, kata Allah. Jadi yang disuruh sholat itu adalah orang-orang yang nggak bisa zikir. Yang sudah bisa zikir tidak sholat, nggak apa-apa, bukan edan. Dibolak-balik Pak, ini dibolak-balik. Sholat itu fungsinya untuk zikir pada Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bisa zikir nggak perlu sholat. Nah ini dalilnya Quran lagi. Bapak-bapak kemudian yang tidak pernah ngaji, kok iya juga ya katanya. Ya juga. Kalau kita bisa zikir ngapain sholat ini? Dibolak-balik. Inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Fasik. Sholat itu fungsinya untuk mencegah faksa dan mungkar. Perbuatan faksa, perbuatan yang menjurus kepada perzinaan. Mungkar yang sifatnya umum. Berarti sholat itu fungsinya untuk menjadi tameng, supaya orang tidak maksiat, supaya orang tidak mungkar. Nah kalau kita sudah nggak pernah maksiat, ngapain sholat? Mas, ngapain sholat mas? Kamu kan sudah nggak pernah maksiat. Main judi enggak? Di tempat itu tidak, ke kafe tidak. Ngapain? Kalau kamu mau sholat, kamu kafe dulu, main judi dulu. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, kalau saya ngisi kajian-kajian seperti ini, yang ada mesti bapak-bapak. Nyari pemuda susah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang paling banyak. Jadi kalau ngaji yang datang bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi kalau pas dangdutan yang datang siapa? Bapak-bapak dan pemuda-pemuda gitu. Bahkan mbah-mbah ada juga. Aneh ini manusia ini. Kalau disuruh baik itu nggak mau. Ya, makin tinggi ilmunya, kalau dia tidak makin tunduk, dia makin nggak karuan, lingkahnya itu nggak karuan. Jangan ikuti itu ustadz itu ustadz radikal itu. Jadi kalau ada orang ustadz yang lurus, itu ustadz radikal. Jadi kata-kata radikal itu kayaknya sudah menjadi sesuatu yang untuk menghakimi orang yang baik. Di Cemani itu ada seorang tua, anaknya rajin ke masjid. Rajin ke masjid pemudanya itu. Rajin ke masjid dan kemudian celananya agak cingkrang sedikit. Bapaknya, nak, celananya jangan tinggi-tinggi, diturunkan lagi. Karena dulu pernah ada orang-orang yang memberikan ciri khas namanya radikal itu, diantaranya celananya cingkrang. Bapaknya takut. Lu anaknya sering ke masjid, celananya agak naik sedikit, bapaknya takut. Aneh ini ngapain bapak ini? Kudunya harus bersyukur, ya Allah, alhamdulillah kami bersyukur ya Allah, anak kami tempatnya tinggalnya di masjid, setiap saat dia ada di majelis taklim, harus bersyukur. Kemana takut? Nggak boleh katanya. Ya Allah, mau nunggu zaman apa lagi kita ini? Sampai orang tua ada yang tidak mau melihat anaknya memakai pakaian-pakaian yang islami. Ada orang muslim, anaknya SD disekolahkan di sekolah Islam, nggak boleh, dicabut. Bapaknya nyabut dan pindahkan ke sekolah negeri. Luar biasa ini orang ini. Bapak-bapak, fenomena yang luar biasa saat ini. Di Cemani itu ada SD 4, SD negeri 4. Hampir semua tutup. Hampir semua tutup. Yang hidup malah SD kita Al Mukmin itu, muridnya malah justru bertambah, terus bertambah lokal muridnya, sampai mereka datang kepada kita minta kalau ada anak yang bisa dilemparkan ke negeri SD, ke SD negeri. SMP Pak, di daerah Bacem dulu SMP yang besar, gedungnya luar biasa. Sekarang rata, jadi restoran, anaknya habis. SMP negeri banyak yang tutup Pak. Tapi
Tapi yang hidup mesti sekolah-sekolah yang ada nilai Islamnya, MTS, MA, pesantren. Maka kemudian mereka tidak mau, pesantren kok makin jaya ini nggak mau. Maka harus dibuat informasi yang sedalam-dalamnya, dibuat data pesantren yang termasuk pesantren radikal, teroris adalah pesantren ini, ditulis Jawa Tengah itu ini. Jawa Tengah nomor 1 Al-Mu'min. Luar biasa. Dengan jumlah sekian, nanti Jawa Timur sekian, Jawa Barat sekian, di Jakarta sekian. Masya Allah. Ingat, cahaya Allah tidak bisa dipadamkan mereka. Harus yakin. Bapak Ibu, kenapa pesantren, kenapa gitu? Karena memang saya selalu sampaikan di majelis-majelis itu, orang yang nggak suka pendidikan pesantren, dia adalah penjajah. Kalau nggak penjajah, dia adalah komunis. Sudah itu aja. Kalau ada orang nggak suka madrasah, mesti penjajah, mesti komunis, nggak mungkin tidak. Karena penjajahan yang umurnya 350 tahun di Indonesia, yang menghalangi mereka menjajah Indonesia itu pesantren. Gurunya, ulamanya, santrinya. Bapak Ibu ingat bahwa pendidikan pesantren di Indonesia itu berdiri sejak belum ada Indonesia. Perhatikan, catat baik-baik. Pesantren ada di Indonesia itu sejak sebelum ada Indonesia. Indonesia itu adanya kapan tuh Pak? 17 Agustus 45. Itu baru ada Indonesia. Sebelum itu nggak ada karena penjajah. Siapa yang menghadapi penjajah? Pesantren, ulama, ustadz, kiai, santri. Jadi jangan kemudian kita mau dibohongi mereka. Jasa kiai dihilangkan, jasa seorang ustadz, pesantren yang kemudian dibuat. Loh, justru yang menghantarkan pendidikan Indonesia ada, itu pesantren. Sebelum ada SMP, SMA, perguruan tinggi, itu yang ada pendidikan pesantren. Kita jangan takut mengatakan bahwa pendidikan pertama kali Indonesia adalah pesantren. Pesantren berdiri sebelum ada Indonesia, harus begitu. Tidak akan menyalahi, nggak usah khawatir. Karena orang-orang Yahudi itu memberikan sifat begini, ciri khas radikal satu, katanya satu. Orang yang suka berbicara sejarah masa lalu, itu ciri khas radikal yang pertama. Ciri khas yang kedua, orang yang selalu bicara masalah syariah. Ini sudah kelihatan semua yang ngomong ini. Yang ketiga, dia selalu berbicara masalah khilafah. Yang keempat, dia tidak mau menerima pemikiran dan budaya barat. Yang kelima, dia tidak akan mau merestui kekuasaan Yahudi di Palestina. Ini semua ada kita ini. Ya wajar kalau kemudian selalu diradikal. Nah terus kita mau bicara apa kalau nggak begitu? Karena kita akan bisa mengembalikan umat itu dengan sejarah yang lalu. Bagaimana supaya umat ini selalu ingat sejarah, bagaimana umat Islam berhasil, bagaimana Indonesia bisa mengusir penjajah. Siapa yang mengusir? Siapa mereka? Umat Islam. Sekarang sudah mulai ditiadakan. Bahkan pesantren harus diklasifikasikan, ini pesantren radikal, ini pesantren persis kayak penjajah Pak. Bambu dibelah, satu diangkat, satu diinjak, satu disanjung-sanjung, satunya dimaki-maki, selesai. Akhirnya umat Islam padu sendiri sudah. Nah kita nggak usah ngikuti yang baik-baik aja lah. Itu baik-baik, semua disapa, semua dilindungi, semua kita ajak komunikasi, semua enggak. Siapa saja diajak komunikasi. Jangan kita kemudian tidak. Ya, yang sampai jam berapa nih ini? Terserah, serius dia terserah ini. Jangan terserah, baru satu loh ini, padahal ada ini berapa tadi, banyak loh. Kalau terserah bisa sampai dhuwur nanti nih.
Iya, ini supaya kita semua bisa memahami. Jangan sampai kita hanya dipojokkan ke sana kemari dan kita mengiyakan. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Kita di saat ada orang bilang, oh jangan ikut itu radikal. Oh iya ya, besok sudah nggak mau. Bapak, saya kemarin waktu dari Bengkulu, Bapak, Ibu, dari Bengkulu, saya kemudian mampir di rest area sholat, mau sholat. Saya ada rombongan kira-kira 13 orang, mau sholat saya jadi imam. Ada orang yang mau ikut rombongan sholat kita. Ada di antara mereka bilang, jangan ikut imam itu bukan madhab kita, jenggotan. Wah. Sampai sudah kayak begitu, coba bayangkan dahsyatnya fitnah untuk memisahkan antara kita dengan masyarakat yang lain, dengan umat Islam yang lain. Hanya gara-gara saya punya jenggot nggak boleh makmum dia. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masyaallah, kita harus banyak istighfar, kita mendoakan mereka. Jangan kita lemah mendoakan mereka. Doakan mereka kembali kepada Islam yang benar. Gara-gara itu. Belum nanti kalau sudah berbeda. Karena memang sudah pernah diangkat itu ciri-cirinya. Ciri-ciri radikal itu jenggotan, celana cingkrang, selalu menggunakan pakaian Islam dan bajunya putih. Saya nggak memakai baju putih ini. Itu sudah diangkat lama itu. Persis seperti zaman penjajah. Para tokoh ulama yang selalu menghadapi penjajah dianggap itu orang radikal, penjajah. Bapak, maka penjajah keluar diusir umat Islam. Jangan dikira penjajah sudah nggak ada. Secara fisik nggak ada, pemikirannya masih ada di Indonesia. Presiden Soekarno mengatakan, perjuangan saya lebih ringan dari perjuangan Anda, katanya. Kenapa, katanya beliau? Saya berjuang, musuh saya jelas Belanda. Tapi Anda berjuang, musuh Anda bangsa Anda sendiri. Luar biasa. Luar biasa, Bapak. Maka Jenderal Sudirman di saat Bapak Soekarno ingin di meja bundar, ingin merestui Belanda tetap ada di Indonesia, Soekarno bilang Bapak Jenderal Sudirman, seorang jenderal Muhammadiyah beliau, jenderal mengatakan, enggak, saya tidak akan menyerah sampai Indonesia di bawah kita mereka lari atau saya yang mati. Itu beliau karena diilhami dengan nilai-nilai Islam. Maka beliau terus berjuang. Dan sampai kemudian Belanda meninggalkan Indonesia. Hebatnya beliau apa? Setelah beliau menang, kepemimpinan Indonesia diserahkan Pak Soekarno. Sudah, tugas saya selesai, Belanda sudah keluar, silakan diatur, selesai. Enak toh? Apa ada orang selain Islam begitu? Gak ada. Gak ada. Oh, jadi tim sukses pemilihan saya minta jatah gimana? Apalagi jenderal, nggak ada. Kecuali orang-orang mujahid muslim yang baik. Bayangkan tim sukses pemilu aja minta jatah. Akhirnya terus dijatahi semua ya, yang kalang kabut rakyatnya. Semua harus dibayar dengan rakyat. Ya, itu Bapak Ibu, yang pertama, Allah tidak akan suka kepada orang-orang yang sombong di muka bumi. Ini dilanjutkan, Bu, nggak sudah lewat 10 jam. Sudah lewat 1/4 jam, Bu, Bapak. Ada yang janjian sama Ibu ngantarkan ke pasar nggak, Bapak? Disambung, Ustaz. Disambung? Disambung, enggak bisa. Oh gitu, monggo silakan, kok disambung, mudah-mudahan bisa nyambung ya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini suruh nyambung kata beliau. Ya, kita harus hati-hati, waspada, jangan sampai kita masuk di dalam lubang-lubang yang keliru. Suatu ketika Rasulullah didatangi oleh malaikat. Kemudian Rasulullah ditunjukkan lubang-lubang neraka. Lubang neraka yang paling dalam, kemudian atasnya. Rasulullah bertanya kepada malaikat, ya malaikat, lubang yang paling dalam itu akan ditempati siapa?
Malaikat menjawab, lubang yang paling dalam itu akan ditempati oleh orang-orang munafik. Kata malaikat, orang munafik yang akan menempati. Orang-orang yang mengerti Islam tetapi dia memaki-maki Islam. Dia seorang muslim tapi maki-maki muslim. Yang atasnya lagi siapa malaikat? Yang atasnya adalah orang Yahudi. Atasnya lagi orang Nasr. Atasnya lagi, yang atasnya lagi adalah umat kamu ya Rasulullah. Rasulullah menangis itu. Di saat malaikat bilang yang atasnya lagi akan dimasuki oleh umat kamu wahai Muhammad, Rasulullah menangis, menunduk, tidak mengangkat kepalanya, menangis. Bagaimana umatku bisa masuk? Sedangkan Rasulullah selalu memberikan nasihat setiap saat, setiap waktu. Menunduk dan nggak bisa apa-apa kecuali dengan menangis Rasulullah. Setelah ada berita, kemudian informasi dari malaikat bahwa Allah akan memberikan kepada Muhammad SAW keistimewaan dari Nabi yang lain. Muhammad SAW bisa memberikan syafaat kepada umat. Setelah itu baru Muhammad Rasulullah bisa naikkan kepala dan menyampaikan, bisa senyum, bisa. Maka mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat. Tapi ya konsekuen Pak, jangan minta bantuan tapi nggak mau membantu. Kan orang biasanya minta bantuan tapi nggak mau membantu. Kalau kita ingin bantuan Rasulullah, ya harus kita membantu apa yang dibutuhkan Rasulullah. Dakwakan ini, amalkan ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Oh, yang bisa menarik temannya masuk ke masjid, ayo masuk ke masjid. Yang bisa ngajak ke ngaji, ayo ngajak ngaji. Jangan, sudahlah urusan kamu, neraka ya kamu, neraka semua sudah. Tujuan kita bagaimana kita menyelamatkan saudara kita supaya tidak terlanjur jauh. Ini saja yang kami sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu, ini ngalor ngidul, mudah-mudahan bermanfaat. Dan monggo Bapak Ibu nanti kalau ada yang sampai di sekitar lintasan Cemani, mampir di pondok kita Al Mukmin Pak, terbuka Pak. Nanti biar tidak suudonis pondok teroris sih. Silahkan melintas, silahkan datang. Dan insya Allah terbuka, jalan-jalan ke dalam boleh, nginep boleh, ikut mondok boleh. Jadi kan bebas. Maka BNPT waktu datang dikuasai, dipimpin langsung Pak Boy, pimpinan BNPT sekarang yang anti teroris loh. Datang saja, keliling loh Pak, keliling. Kita dialog, kita sampaikan isinya apa. Beliau sudah mengatakan begini pas kita dialog dengan beliau itu. Ya kita tidak bisa generalisasi, kalau ada yang salah ya kita nggak boleh menyalahkan lembaganya. Seperti kalau ada polisi yang salah, itu bukan lembaganya yang salah, oknum. Sudah bilang begitu, tapi tetap nggak hilang. Al Mukmin tetap nomor 1 di Jawa Tengah. Luar biasa Pak. Ya, itulah yang terjadi. Maka Bapak hati-hati membawa nilai Islam, jangan sampai kemudian kita menghilangkan nilai Islam gara-gara orang-orang yang kayak begitu itu. Jazakumullah khairan katsir. Mohon maaf Bapak Ibu, saya harus melampaui dari jam yang ditentukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kata-kata yang kurang berkenan, kurang baik, kurang terhormat, kami mohon maaf. Kami mohon diingatkan kalau kami salah. Nanti kalau ketemu di mana, Bapak bisa ketemu di jalan, di pasar atau di mana itu. Kalau saya nggak ngerti, tolong kami disapa Pak ya. Jangan wah ini Pak Ustadz ini sombong banget ya. Enggak, mungkin kami nggak tahu. Ya kami nggak tahu, nanti kami disapa. Ini belakang-belakang ini ustadz-ustadz saya ini, yang dulu beliau-beliau ini yang banyak memberikan masukan pembinaan saya. Insya Allah mereka adalah orang-orang yang soleh, ikuti mereka dengan baik. Dan semua kegiatan yang kita laksanakan mudah-mudahan berbarokah dan bermanfaat. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan rezeki yang longgar, anaknya soleh-soleha, panennya makin luar biasa, ibadahnya juga makin luar biasa, ya. Sedekahnya juga makin luar biasa. Nanti kan makin nikmat Pak, itu insya Allah makin nikmat. Kami kembalikan kepada pembicara. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.